Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan di mata kuliah Islam Rahmatan lil Alamin. Kita akan membahas lebih dalam dan lebih komprehensif terkait tentang makna dan konsep Islam Rahmatan lil Alamin. Pertama, saya akan menjelaskan kepada Anda semua, yaitu terkait tentang makna Islam. Sebagaimana saya ketahui, Islam merupakan berasal dari bahasa Arab. Asal katanya adalah aslama yuslimu islaman. Secara bahasa, Islam diartikan adalah tunduk ataupun pasrah. Maka kalau kita mengaku seseorang yang beragama Islam, mengklaim beragama Islam, maka kita harus tunduk ataupun pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait tentang kata Islam itu sendiri. Salah satunya tertulis di dalam surat As-Saffat ayat 103 sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wattalahu lil jabini wa nadainahu ayya Ibrahim. Yang artinya, tak kala keduanya telah berpasrah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggil dia, hai Ibrahim. Ayat ini menyebutkan ada kata Islam, aslama, yang dimaknai adalah dua orang yang saling berpasrah. Yang dimaksud dengan berpasrah di sini adalah dia tidak sekedar merelakan jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya untuk menyembelih kepada putranya yang bernama Ismail, maka mereka berdua berpasrah diri sesuai dengan maknanya, yaitu Islam. Di antara istilah ataupun terminologi Islam selain yang berasal dari kata aslama ataupun yuslimu islaman, Islam juga dikenal dengan istilah salamun. Sebagaimana Allah katakan di akhir penghujung surat Al-Qadar, disebutlah kata-kata Islam yang redaksinya menjadi salamun. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, salamun hiya hatta matla'il fajar. Artinya, apa yang dimaksud dengan salam? Salam itu artinya adalah kesejahteraan. Bagi mereka diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa keistimewaan malam Lailatul Qadar. Bagi mereka yang mendapat keistimewaan tersebut, maka dia akan menjadi kategori manusia yang senantiasa mendapat kesejahteraan sejak malam tersebut sampai akhir hayatnya. Salamun juga bisa diartikan dengan keselamatan. Salah satu firman Allah yang menyebutkan kata salamun yang berarti keselamatan adalah itu tertulis di dalam surat Maryam. Allah katakan Bismillahirrahmanirrahim, qala salamun alaika sa'astaghfiruka laka rabbi innahu kana bi khafiyah. Yang artinya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, sesungguhnya dia sangat baik kepadaku. Ini di antara makna Islam, selain artinya adalah pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk kepada Allah, dia bisa diartikan kesejahteraan. Islam juga bisa diartikan keselamatan. Teman-teman sekalian, ternyata makna Islam pun tidak hanya sekedar itu. Dia bisa berubah menjadi kata, dari kata Islam bisa menjadi kata istislam. Dan istislam ini juga tertulis di dalam Al-Quran. Anda bisa mengecek di dalam surat As-Saffat ayat 26. Di situ disebutkan kata istislam yang artinya adalah menyerah diri. Allah katakan balhumul yauma mustaslimun. Selain kata istislam, ada juga kata yang lain, yaitu adalah salim. Apa yang dimaksud dengan salim? Salim itu juga berasal dari kata Islam. Salim artinya adalah orang yang senantiasa menjaga hatinya selalu bersih dan jernih. Allah katakan di dalam surat As-Su'ara ayat 88, Allah berfirman, yauma la yanfa' mal wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yang artinya di hari itu harta dan anak-anak tidak lagi berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Teman-teman sekalian, masih banyak lagi, tapi saya akan memberikan satu kata lagi,
yang terkait dengan kata Islam, yaitu dia bisa disebut dengan kata silmi. Apa yang dimaksud dengan silmi? Silmi itu artinya adalah kedamaian. Islam merupakan agama yang damai. Pernah kita dengar istilah dengan peace religion. Allah katakan terkait tentang makna kedamaian ini, salah satunya tertuang di dalam surat Al-Anfal ayat 61. Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, wa in janahu lisilmi fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu was-sami'ul alim. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Inilah teman-teman, kalau kita kaji makna secara bahasa arti daripada Islam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah, sebagaimana kita ketahui bersama, Islam adalah salah satu agama samawi. Agama samawi artinya agama yang bersumber dari langit. Apa yang dimaksud bersumber dari langit? Yaitu agama yang memang dikreat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan untuk umat manusia yang nantinya menjadi pedoman hidupnya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dan ajaran Islam ini merupakan ajaran yang diterima oleh Rasulullah SAW sebagai ajaran terakhir. Ajaran Islam ini juga yang bersumber dari Al-Quran, dia diperuntukkan tidak hanya sekedar mereka yang beragama Islam, tapi diperuntukkan bagi umat seluruh manusia. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, agama Islam ini bukan serta-merta hanya diterima oleh Rasulullah SAW, tapi juga agama Islam ini juga sudah diajarkan, dirisalahkan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Oleh karenanya, perlu kita tegaskan kepada teman-teman sekalian, agama Islam merupakan agama memang yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirisalahkan kepada para nabi, dan nabi yang terakhir yang menerima ajaran ini adalah junjungan kita, baginda Muhammad SAW. Anda bisa mengecek di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang terdahulu, para nabi terdahulu mengajarkan risalah agamanya kepada umatnya tentang keislaman. Ini ada di dalam salah satu surah Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, wa wassobiha Ibrahim bani wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapannya kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Ya'qub, dan Nabi Ibrahim berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, dan janganlah kamu mati dalam keadaan memeluk ajaran Islam. Di dalam surah Ali Imran ayat 19, Allah juga menegaskan bahwasanya innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dari ayat ini kita sudah bisa memahami, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dari dulu awal manusia diciptakan, kemudian diturunkan para nabi dan rasul, risalah yang dibawakan oleh para nabi dan rasul termasuk Rasulullah yang terakhir adalah ajaran Islam. Oleh karenanya, di dalam surah Ali Imran pula, ayat 85, Allah juga mengingatkan, apa kata Allah? Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, yang tertulis di dalam surah Ali Imran ayat 85, maka dia sekali-sekali tidak akan diterima agamanya, dan dia akhirat, dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah memahami makna Islam berdasarkan Al-Quran. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana Islam berdasarkan hadis. Saya mengutip salah satu hadis Arba'ina An-Nawawiyah, di mana di sana dijelaskan tentang makna daripada Islam. Hadis itu adalah yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. An Umar radhiyallahu anhu qala aidan bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala'a alaina rajulun syadid. Jadi hadis ini mengkisahkan suatu ketika Umar bin Khattab bersama para sahabat yang lain, mereka duduk bersama dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka lagi duduk santai, kemudian ada seseorang pemuda yang datang yang menggunakan pakaian putih yang rambutnya sangat hitam. Kemudian dia duduk di tengah-tengah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu dia bertanya kepada Rasulullah. Apa yang dia tanyakan kepada Rasulullah? Ada 3 hal. Salah satu yang ditanyakan pemuda tersebut adalah terkait tentang ma huwal Islam. Kemudian Rasulullah pun menjawab, Islam itu adalah antasyhada alla ilaha illallah
wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salat, wa itaiz zakat, wa shaum Ramadan, wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Rasulullah menjelaskan kepada pemuda tersebut yang dimaksud dengan Islam. Islam itu adalah antasyhada Allah, kamu bersaksi la ilaha illallah, meniadakan Tuhan yang lain dan kamu tetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu, kemudian mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berangkat haji bagi mereka yang mampu. Inilah makna Islam di dalam hadis. Sekarang kita akan menguraikan apa yang dimaksud dengan rahmatan. Teman-teman sekalian, rahmatan itu juga berasal dari bahasa Arab. Rahmatan merupakan isim masdar dari kata rahimah. Secara bahasa, rahmatan itu artinya adalah belas kasih. Namun menurut ulama, rahmatan ini bisa diartikan pula, bisa menjadi petunjuk, bisa menjadi kebaikan, dan bisa menjadi pedoman. Sementara yang dimaksud dengan alamin, alamin itu merupakan jamak dari kata alam. Apa yang dimaksud dengan alam? Alam itu artinya adalah alam semesta. Yang dimaksud dengan alam semesta, semua yang diciptakan Allah selain zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya teman-teman sekalian, apa saja kategori ataupun yang dimaksud dengan alam semesta? Teman-teman bisa menebak, apakah planet, apakah bumi, apakah langit? Tapi sependek pembacaan saya, alam semesta diantaranya adalah 7 lapis bumi. Kemudian ada 7 lapis langit. Kemudian ada Sidratul Muntaha, kemudian ada Ars, kemudian ada kursi, kemudian ada Lauhul Mahfuz, kemudian ada kolam. Ini merupakan kategori alam semesta. Teman-teman sekalian, sekarang kita maknakan secara keseluruhan. Oleh karenanya, kalau misalnya kita berbicara tentang Islam rahmatan lil alamin, memang tidak ada ayat ataupun teks yang langsung yang menyebutkan Islam rahmatan lil alamin. Mungkin yang paling populer kita dengar istilah tersebut adalah istilah rahmatan lil alamin, yang mana itu yang dituangkan di surat Al-Anbiya ayat 107, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami satu persatu kata Islam, kemudian kita mengkaji kata rahmatan, kemudian kita mengkaji makna daripada alam, maka kalau kita gabungkan ketiga istilah ini, Islam merupakan artinya ketundukan, kepasrahan, kedamaian, ketenangan, dan seterusnya. Kemudian rahmatan yang memberikan kasih sayang, belas kasih, dan seterusnya. Kemudian alam, kepada alam semesta ini, yaitu ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi, ada aras, ada kursi, ada kolam, ada Lauhul Mahfuz, dan seterusnya. Maka kalau kita kaitkan dengan firman Allah surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kalau kita artikan secara harfiah, wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad, tidak lain dan tidak bukan, hanya menjadi sebagai rahmat seluruh alam ini. Maka teman-teman sekalian, di akhir ini saya ingin menguraikan, menegaskan kepada Anda semua bahwa Islam rahmatan lil alamin yang dimaksud dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata-kata arsalnaka. Arsalnaka, arsal itu artinya adalah risalah. Sementara di situ ada domir na itu kami. Kemudian ka, yang dimaksud ka adalah Rasulullah. Tapi tafsir ulama mengartikan ka itu adalah Islam. Maka kalau kita ingin memberikan kemaslahatan, memberikan kerahmatan, memberikan kebaikan, maka 3 hal inilah yang harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, risalah kenabian. Kalau kita ingin memberikan dampak kebaikan kepada sesuatu yang ada di sekitar kita di alam semesta ini, maka kita harus mencontohkan risalah kenabian dan kerasulan para nabi dan rasul terdahulu. Yang kedua, na merupakan domir dari Allah. Yang dimaksud dengan domir dari Allah di sini adalah Al-Quran. Kalau kita ingin memberikan kerahmatan kepada mereka yang ada di sekitar kita, maka kajilah Al-Quran, pahamilah Al-Quran, dan implementasikanlah nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga adalah yaitu Islam. Oleh karenanya 3 hal ini teman-teman sekalian, kita harus merealisasikan dalam kehidupan kita. Niscaya pasti kita akan memberikan dampak kemaslahatan dan kebaikan kepada mereka yang ada di alam semesta ini.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.